warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo. Pada video pertama kita sudah membaca tentang batas-batas wilayah dari Minangkabau. Sekarang kita akan membaca tentang wilayah Minangkabau. Di sini ada wilayah Darek. Wilayah Darek dibagi menjadi 3 luhak. Pertama, ada luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak 50 kota. Kali ini kita akan membaca tentang wilayah Darek tadi. Ayo kita baca. Wilayah Darek adalah daerah asli Minangkabau, yakni luhak Nantigo. Dalam kisah Tambo, luhak artinya berkurang. Di luhak ada 3, luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak 50 kota. Pertama ada luhak tanah datar. Luhak tanah datar disebut juga dengan luhak Nantuo karena luhak ini adalah luhak yang mula-mula ada di Minangkabau. Ungkapan khas luhak ini adalah buminya lembang, airnya tawa, ikannya banyak. Ini menggambarkan masyarakat yang ramai, statusnya tidak merata. Dahulu ketika nenek moyang orang Minangkabau masih tinggal di puncak Gunung Merapi, ada 3 sumur atau luhak. Salah satu dari ketiga sumur itu terletak di tanah yang datar. Orang yang biasa minum dari sumur tersebut pindah ke suatu tempat yang kemudian dinamakan luhak tanah datar sesuai tempat sumur mereka. Asal usul luhak tanah datar. Nenek moyang orang Minangkabau pertama-tama membuat nagari di Pariangan, Padang Panjang. Lama-kelamaan nagari itu terasa sempit karena penduduk berkembang, dan akhirnya mereka mencari daerah yang baru. Salah satu daerah itu adalah daerah yang tidak datar. Tanahnya berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Nama tempat itu mereka tetapkan sesuai dengan kondisi daerahnya, yakni luhak tanah datar. Luhak ini mengandung makna kurang jadi daerah yang tanahnya kurang datar. Itu penjelasan tentang luhak tanah datar dalam buku. Berikutnya ada luhak agam. Luhak agam disebut juga luhak Nantangah karena setelah berdirinya luhak tanah datar, luhak agamlah yang berdiri. Ungkapan khas luhak ini adalah buminya ange, airnya karuh, ikannya liar. Ini menggambarkan masyarakat yang berwatak keras, masyarakat heterogen, dan persaingan hidup yang tajam. Asal usul luhak agam. Di Gunung Merapi terdapat pula
sumur yang ditumbuhi rumput mansiang atau agam. Mereka yang biasa minum di sumur itu pindah ke suatu tempat. Tempat pindahnya itu kemudian dinamakan sesuai nama sumur tempat mereka biasa minum, yakni Luhak Agam. Setelah rombongan ke tanah datar, berangkat dari Pariangan Padang Panjang, berangkat pula rombongan kedua menuju utara. Di tempat tujuan itu mereka menemukan daerah dipenuhi oleh tumbuhan mansiang. Akhirnya tempat itu dinamakan Luhak Agam yang kemudian berubah menjadi tempat yang mereka tuju tadi itu dinamakan Lubuk Agam, kemudian berubah menjadi Luhak Agam. Luhak tanah datar, Luhak Agam, dan yang ketiga Luhak 50 kota. Luhak 50 kota disebut juga Luhak Nan Bungsu karena luhak ini adalah luhak yang terakhir berdiri di Minangkabau. Ungkapan khas untuk daerah ini, buminya sajuk, airnya jernih, ikannya jinak. Ini menggambarkan masyarakat yang homogen dan penuh kerukunan, memiliki ketenangan dalam berpikir. Asal usul Luhak 50 kota ini, sumur yang ketiga di puncak Gunung Merapi menjadi tempat minum 50 keluarga. Ada motor lewat. Kemudian mereka pindah ke sebelah timur Gunung Merapi dan memberi nama tempat baru itu dengan Luhak 50. Kemudian ditambah dengan kata kota di belakangnya, di Luhak 50 kota. Berangkat sebanyak 50 orang dari Pariangan. Sampai di suatu tempat mereka bermalam. Pagi-pagi ternyata anggota rombongan kurang 5 orang, entah kemana. Jadi anggota rombongan telah berkurang luhak, atau luhak berkurang tadi kan. Lalu anggota rombongan yang tinggal membuat daerah baru yang diberi nama Luhak 50 kota. Di wilayah Dare ada 3 luhak: Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 kota. Jadi untuk kali ini kita membaca luhak yang 3 tadi. Di video berikutnya kita dalam motor lagi ya. Pada video berikutnya nanti kita akan membaca tentang wilayah rantau. Tadi wilayah Dare, berikutnya wilayah rantau. Kita cukupkan video kali ini. Kita lanjut nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.